Setelah kita melihat bagaimana pada chapter lalu York memberitahu letak siaran Vegapunk yang berada di dalam robot kuno, maka kini Gorosei langsung bertindak dengan menghajar robot tersebut. Lalu pertarungan yang dinantikan yaitu Zoro versus Nusjuro akhirnya terjadi juga di chapter ini. Ditambah lagi, misi pelarian akhirnya dimulai. Nah, apa saja keseruan pada chapter ini? Mari kita bahas bersama-sama. Kita mulai dengan cover story yang masih membahas tentang perjalanan Yamato di negeri Wano yang kini memasuki volume ke-7. Jika sebelumnya ia mendapatkan banyak bekal dari Kinemon, Suru, Otoko, dan Kiku, maka kali ini Yamato minta doa restu kepada Nekomamushi dan juga Hyogoro. Dan kemungkinan pada cover story selanjutnya, kemungkinan besar Yamato akan memulai penjelajahan di wilayah-wilayah negeri Wano. Oke, kita langsung masuk pada inti pembahasan. Di awal chapter memperlihatkan bagaimana kru bajak laut Teach yang sedang menyaksikan siaran Vegapunk di Hachinosu mulai terobsesi dengan banyaknya kota-kota yang tenggelam yang tentunya akan cukup banyak juga harta karun di sana. Namun mereka harus berdebat karena dianggap tidak semua kota memiliki harta karun atau emas. Apalagi, resiko yang diambil juga cukup berbahaya, yang mana mereka harus menyelam sedalam 200 meter. Selain mereka bisa kehabisan oksigen, mereka juga bisa jadi santapan para monster laut. Selain itu, di Hachinosu, kita pada akhirnya diperlihatkan kembali karakter lawas yang menjadi lawan bajak laut topi jerami di awal pertuangan Luffy dan kawan-kawan. Mereka adalah Gin, Krieg, dan juga Per. Hampir kurang lebih 25 tahun karakter ini tidak diperlihatkan, yang sepertinya mereka saat ini telah bergabung menjadi anggota bajak laut Teach. Semoga saja kita juga akan diperlihatkan bagaimana nasib dari Arlong dan juga Kapten Kuro. Nah, di tempat yang berbeda, Cricket dan beberapa rekan yang lainnya setelah mengetahui informasi dari Vegapunk, mereka kembali semangat untuk mengetahui sejarah yang hilang di dasar laut. Cricket dikenal sebagai penyelam yang handal. Bakat ini memang menjadi warisan dari nenek moyangnya yaitu Nolan yang juga ahli dalam menyelam. Dan dari sini kami yakin Cricket akan lebih banyak menemukan informasi tentang kerajaan-kerajaan yang telah hilang. Setelah insiden pertempuran yang terjadi di Hachinosu hingga saat ini tidak diketahui apakah kakek Luffy mati atau masih hidup dalam misi penyelamatan Koby. Sedangkan nasib Koby dan anggota Sword lainnya terlihat baik-baik saja dan masih dalam proses perawatan. Terlihat di wajah mereka yang tampak sedih seakan masih tidak percaya pemimpin mereka harus mengalami nasib yang tragis. Apalagi hal ini diperburuk dengan siaran Vegapunk yang tentunya akan berdampak besar terhadap seluruh dunia. Kehilangan Garp sebagai pemimpin mereka di Sword membuat mereka harus bertindak sendiri dan entah apa yang akan mereka lakukan selanjutnya setelah ini. Di chapter ini juga kita diperlihatkan Drake yang masih dalam perawatan setelah kekalahannya di Perang Wano. Dan juga Smoker yang juga kini kembali diperlihatkan setelah sekian lama absen dalam cerita One Piece. Saat ini kubah pelindung telah dibuka, itu artinya sudah waktunya misi pelarian dimulai. Namun hal ini belum bisa dilakukan karena masih menunggu Jinbe dan juga Zoro, yang mana Jinbe menjelaskan kepada Nami jika mereka sudah dekat. Tapi mereka sekarang sedang mengejar seekor monster aneh. Monster aneh yang disebut oleh Jinbe adalah si kuda liar Nusjuro. Yang saat ini Nusjuro memiliki misi untuk menghentikan pelarian kru bajak laut topi jerami dengan cara menghancurkan kapal mereka. Tapi situasi ini telah disadari oleh Zoro maupun Jinbe. Dan sebelum memotong kapal, Zoro dan Jinbe bekerja sama, yang mana Jinbe langsung melemparkan Zoro ke arah Nusjuro, sehingga di waktu yang pas, Zoro menahan serangan Nusjuro menggunakan kedua pedangnya.
Jika kita perhatikan, ada perbedaan yang mencolok dari pedang Nusjuro. Salah satunya yaitu di One Piece chapter 1113, pedang Nusjuro memiliki cincin atau stuba, sedangkan di chapter 1117 ini, pedang Nusjuro tidak memiliki stuba dan terkesan lebih mirip pedang milik Fujitora. Apakah ini kesalahan dari penggambaran atau memang Oda Sensei memiliki tujuan lainnya? Nah, bagaimana menurut kalian? Lalu benturan pedang ini terbilang cukup dahsyat. Selain mengeluarkan petir hitam, keduanya sama-sama terpental. Di chapter ini pula dikonfirmasi jika pedang yang digunakan oleh Nusjuro merupakan pedang Kitetsu, yang besar kemungkinan adalah pedang Kitetsu level tinggi. Lalu di pesisir pantai, di sana juga terlihat pertempuran yang cukup seru. Bajak laut raksasa kini mulai menghancurkan kapal-kapal angkatan laut, yang mana para raksasa dengan mudahnya memporak-porandakan kapal mereka seperti kapal mainan. Tapi tentu saja para wakil Laksamana tidak tinggal diam. Si nenek Brugras berfokus menghancurkan kapal raksasa menggunakan laser dari mata robot monster laut. Sedangkan Doll menghajar Kasi dengan pukulan beruntun, dan dari sini mulai terlihat seberapa brutalnya Doll dalam bertarung. Di saat Nusjuro bertarung melawan Zoro, maka Gorosei yang lainnya berkumpul untuk menghadapi robot kuno. Tentu hal ini menjadi kesempatan emas bagi Luffy dan lainnya untuk kabur, karena tidak ada lagi yang menghalangi mereka selain angkatan laut. Di sisi lain, Vegapunk bersiap untuk mengakhiri semua pesannya kepada semua orang tentang kejadian di 900 tahun yang lalu. Dan informasi ini akan ditutup dengan sebuah pesan tentang apa arti dari D, yang selama ini para penyandang nama ini tidak tahu apa artinya. Maka Vegapunk akan menjelaskan karena hal ini tentu berkaitan dengan kerajaan kuno. Namun, sepertinya Oda Sensei hanya membuat kita semakin dibuat penasaran arti dari nama D tersebut. Karena sebelum Vegapunk menjelaskan, siaran Vegapunk harus terputus. Hal ini disebabkan oleh ulah para Gorosei, yang lebih tepatnya si babi ngepet yang menggunakan kekuatan penuh untuk menyeruduk robot kuno, hingga robot ini terpental ke udara. Bahkan efek yang lebih parah, selain sebagian tubuh robot ini hancur dan siaran Vegapunk pun juga terputus. Meski pada awalnya harapan kami setidaknya bertarung dulu sebelum robot ini kalah, tapi hal ini sangat mengecewakan karena saat ingin diserang, robot ini tidak berbuat apa-apa dan hanya pasrah saja. Tidak ada perlawanan sedikit pun. Padahal sejak pertama kali diperlihatkan robot ini terlihat sangat kuat, bahkan di flashbacknya juga terlihat ia cukup ganas ingin menghancurkan pemukiman para Tenryubito. Ya, semoga saja di chapter mendatang robot ini masih bisa bangun dan bertarung. Nah, bagaimana menurut nakama semua? Berikan pendapat kalian pada kolom komentar.